Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati dosen pembimbing pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, yaitu Bapak Raswan MPD, serta teman-teman yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang pendekatan pembelajaran dan prinsip umum yang mempengaruhi metode pembelajaran. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Afifah, dan materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Lia Khairiani, serta materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Diki Kurniawan. Baiklah, untuk pembahasan pertama atau materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan atau dalam bahasa Inggris approach menurut pembelajaran fisika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan agar konsep yang disajikan guru tersebut dapat beradaptasi kepada siswa tersebut. Sedangkan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Misalnya mencakup, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pembahasan kedua yaitu tentang jenis-jenis atau macam-macam pendekatan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran di sini terdapat 9. Yang pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan kelompok. Yang ketiga, pendekatan edukatif. Yang keempat, pendekatan pembiasaan. Yang kelima, pendekatan emosional. Yang keenam, pendekatan rasional. Yang ketujuh, pendekatan fungsional. Dan kedelapan, pendekatan kebermaknaan. Serta terakhir, pendekatan keagamaan. Yang pertama yaitu tentang pendekatan individual. Apa sih pendekatan individual? Pendekatan individual dalam proses pembelajaran adalah pendekatan yang bertolak pada asumsi atau pandangan bahwa peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi kecerdasan, bakat, kecenderungan, motivasi, dan sebagainya. Nah, perbedaan individual tersebut memberikan wawasan dan pengaruh terhadap guru bahwa dalam proses pembelajaran harus memperhatikan perbedaan-perbedaan dari setiap siswa atau peserta didik tersebut. Gunanya untuk apa pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran individual gunanya yaitu untuk mengatasi peserta didik yang suka banyak bicara atau membuat kegaduhan dalam kelas. Yang kedua yaitu tentang pendekatan pembelajaran kelompok. Pendekatan pembelajaran kelompok adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan atau asumsi bahwa pada setiap peserta didik terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara satu dan lainnya. Hal ini disadari bahwa anak didik atau peserta didik adalah sejenis makhluk homosesius. Apa sih homosesius itu? Homosesius adalah makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama, hidup bersosial, berteman, dan berkelompok dalam rangka memperoleh pengalaman hidup dan bersosialisasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi maksud dari pendekatan kelompok ini ada kaitannya dengan hakikat manusia, di mana hakikat manusia itu saling membutuhkan kepada makhluk atau manusia lainnya. Yang ketiga yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang mana dilakukan guru untuk menilai
pendidikan dengan tujuan untuk mendidik peserta didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Nah, di sini pendekatan edukatif yaitu pendekatan mengenai nilai-nilai moral atau nilai-nilai kependidikan. Contohnya yaitu tentang adanya lonceng ketika masuk sekolah, yang mana guru tidak harus menyuruh kepada semua peserta didik masuk kelas, akan tetapi peserta didik dilatih atau dididik untuk berbaris terlebih dahulu di luar kelas untuk memasuki kelas secara rapi atau teratur. Yang keempat yaitu pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid atau peserta didik melalui cara menanamkan kebiasaan cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, di sini ada pengaruhnya terhadap pembiasaan. Pembiasaan akan berpengaruh kepada suatu proses pembelajaran. Pembiasaan yang baik akan melatih atau mendidik setiap peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid melalui rangsangan verbal maupun nonverbal, serta melalui sentuhan-sentuhan emosi atau perasaan. Nah, sedangkan pendekatan emosional ini, objeknya adalah sebuah perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi akan memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Contoh pendekatan emosional ini seperti ceramah dan lain-lain. Yang keenam, pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan cara membimbing perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik, sesuai dengan tingkat usianya. Yang ketujuh yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu untuk kepentingan hidup anak didik. Sebagai contoh, pendekatan fungsional yang diterapkan di sekolah diharapkan dapat menjembati harapan tersebut. Apakah anak didik tersebut dapat merasakan manfaat dari ilmu yang didapatkannya ataukah tidak? Jadi pendekatan fungsional ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang ke-8 yaitu pendekatan kebermaknaan. Pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada bahasa dan makna. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur tata bahasa dan kosakata. Dengan demikian, struktur berperan sebagai alat pengungkap makna. Dan di sini makna dan bahasa itu sangat mempengaruhi dalam pendekatan proses pembelajaran. Yang ke-9 yaitu pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap pelajaran dan gunanya untuk menanamkan jiwa agama kepada jiwa agama dalam diri siswa. Nah, tujuan dari keagamaan ini untuk memperkecil kerdilnya atau untuk menghilangkan sifat mengecilkan suatu agama yang akan menjadikan siswa tersebut menjadi tidak mencemoohkan, melecehkan suatu agama, tetapi akan menjadi meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan dari nilai norma agama tersebut, nilai keagamaan tersebut. Selanjutnya, materi kedua tentang posisi metode dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Lia Khairiani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari saudari Siti Afifah, yaitu tentang posisi metode dalam pembelajaran. Di sini ada 4 sub. Yang pertama, kedudukan metode dalam belajar mengajar. Yang kedua, fungsi metode pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan penentuan metode. Yang terakhir, kekurangan dan kelebihan suatu metode. Nah, di sini kita akan membahas pertama kali kita akan membahas tentang kedudukan metode dalam belajar dan mengajar. Apa saja sih kedudukan metode itu? Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Metode ekstrinsik menurut Jamara yang dikutip dari Sir Diman AM adalah metode motif yang aktif dan berfungsinya karena ada rangsangan dari luar. Karena itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap setiap anak didik berbeda. Tentunya, faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga yaitu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang memberikan arah kemana proses pembelajaran ini akan dibawa. Tujuan dari proses pembelajaran tidak akan tercapai apabila komponen-komponen lainnya tidak diperhatikan. Salah satu komponennya yaitu adalah metode. Nah, sub yang kedua yaitu fungsi metode pembelajaran. Penggunaan metode dalam pembelajaran ditinjau dari segi prosesnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran atau membentuk kompetensi peserta didik. Yang kedua, metode berfungsi sebagai gambaran aktivitas yang harus ditempuh oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, metode sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alat penilaian pembelajaran. Karakteristik metode dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penilaian. Misalnya, kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, tanya jawab akan berbeda dong penilaiannya dengan menggunakan metode demonstrasi atau latihan. Nah, metode berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, sub yang ketiga yaitu pertimbangan dan pemilihan metode. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Nah, metode pembelajaran yang sangat penting digunakan agar proses belajar mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para peserta didik tersebut bosan, serta peserta didik tersebut dapat menangkap ilmu dan dari pendidik dengan mudah. Memang masing-masing metode itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Oleh karena itu, seorang guru, seorang pendidik harus dapat memilih metode apa yang cocok digunakan dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, adapun menurut Winarno Surahman mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, anak didik. Perbedaan individual pada anak didik bisa dilihat dari aspek biologis, misalnya intelektual dan psikologis. Sangat berpengaruh dalam pemilihan dan penentuan metode, yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam waktu yang relatif lama demi tercapainya tujuan pelajaran. Dengan demikian, jelas kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran. Berikutnya ada faktor tujuan. Secara hierarki, tujuan itu bergerak dari rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran,
tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan dan nasional. Nah, metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri seorang anak didik. Artinya, metodelah yang harus mengikuti tujuan, karena itu kemampuan yang bagaimana dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya. Nah, yang ketiga itu faktor situasi. Situasi kegiatan pembelajaran yang guru ciptakan tidak selamanya sama kan dari hari ke hari. Misalnya, suatu guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar di luar di alam terbuka, misalnya di luar sekolah. Nah, maka dalam itu guru harus dapat menentukan dan memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. Benar. Nah, berikutnya ada faktor fasilitas. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Nah, misalnya seorang guru ingin melatih kemahiran istima peserta didik. Jadi jika tidak lengkap gitu fasilitasnya, jadi mungkin guru harus mengambil metode apa yang cocok dengan tujuan tersebut gitu. Nah, berikutnya ada faktor guru. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan berbeda dengan guru yang sarjana bukan pendidikan dan keguruan. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar adalah permasalahan intern guru. Intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Nah, berikutnya yaitu kekurangan dan kelebihan suatu metode. Nah, di sini menurut Agustinus Subahman menjelaskan metode mengajar yang umum digunakan oleh guru, antara lain yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan antara dua siswa atau lebih untuk saling bertukar pikiran dengan tujuan atau pendapat dengan tujuan pemecahan masalah tertentu. Keunggulan dari metode diskusi ini adalah melatih siswa untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dan melatih siswa untuk berkomunikasi. Kelemahan metode ini adalah tidak semua siswa mau untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi hal ini dapat membuat diskusi tidak berjalan dengan baik. Nah, berikutnya ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara menyampaikan atau menerangkan suatu materi kepada sekelompok orang atau siswa yang cukup banyak secara lisan agar mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Keunggulan metode ini adalah dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan siswa dalam hal menyimak informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, juga ada kelemahan dari metode ini adalah apabila guru tidak pintar dalam berkomunikasi dengan siswa, maka cenderung akan diperoleh suasana pembelajaran yang membosankan. Jadi apabila hal demikian terjadi, maka akan semakin besar peluang siswa untuk tidak mampu menangkap materi pembelajaran dengan baik. Jadi seharusnya menggunakan metode yang lainnya gitu kan. Nah, berikutnya ada metode drill. Drill adalah salah satu metode pembelajaran dengan guru melatih siswa secara berulang-ulang. Metode ini cenderung cocok diterapkan pada pembelajaran keterampilan agar siswa mampu menguasai keterampilan tertentu. Di dalam suatu keterampilan tertentu, misalnya keterampilan menjahit misalnya. Nah, metode drill ini sangat dibutuhkan.
Nah, untuk kelemahan drill ini adalah apabila pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang, siswa dapat mengalami kebosanan, sehingga perlu adanya kreativitas guru agar siswa terhindar dari kebosanan. Nah, berikutnya ada metode eksperimen. Pembelajaran eksperimental ini adalah suatu cara pembelajaran di mana siswa melaksanakan aktivitas percobaan, mengalami dan membuktikan sendiri suatu hal yang dipelajarinya. Keunggulan dari metode ini adalah siswa secara langsung membuktikan suatu hal serta melihat akibat dari suatu hal, sehingga siswa akan sangat paham mengenai suatu fenomena. Berikutnya ada yang terakhir, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang diterapkan dengan siswa melihat secara langsung ataupun kegiatan langsung dengan guru sebagai orang yang mempraktikkan kegiatan tersebut. Misal pada demonstrasi cara menghidupkan komputer. Nah, siswa hanya melihat guru mempraktikkan atau menghidupkan komputer tersebut. Adapun keunggulan demonstrasi ini adalah siswa dapat mengamati secara langsung tanpa harus membayang-bayangkan, sehingga siswa akan memahami dengan baik. Nah, kemudian juga terdapat kekurangannya dong. Jadi kekurangan pada metode ini, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Jadi sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai, sangat perlu untuk guru memilih metode apa yang harus digunakan dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai juga. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang dipahami. Lebih lanjutnya bisa dibaca, lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah yang telah kami bagikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Diki Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang sebagaimana yang diketahui ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor jasmani, yang mana kesehatan sangat berpengaruh terhadap proses dari hasil belajar. Bisa jadi karena siswanya kurang sehat atau kesehatannya terganggu, jadi semangat dia untuk belajar itu menjadi kurang dan menurun, sehingga prestasi dia juga akan menurun. Yang kedua yaitu psikologis, yang meliputi yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Misalnya siswa tersebut dari sisi psikologisnya dia memiliki bakat bahasa Arab. Kalau dimasukkan ke dalam jurusan matematika, sementara mereka memiliki bakat dalam bahasa Arab, itu akan menyebabkan terjadi gangguan dari psikologis mereka. Selanjutnya, intelijensi, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan keadaan dan situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Selanjutnya yaitu ada perhatian, yang mana aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat diwajibkan, supaya dari situ siswa bisa mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, yaitu akibat dari psikologis tadi, karena siswa tersebut tidak suka terhadap pelajaran yang diajarkan, karena bukan bakat dia, bisa jadi bawaan dia dari lahir. Selanjutnya yaitu motif erat sekali, yaitu hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Yang menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk berbuat adalah motif itu sendiri dengan sebagaimana daya penggerak atau pendorongnya. Ya, selanjutnya itu ada kesiapan. Kesiapan juga mempengaruhi faktor dari hasil belajar siswa, karena kesiapan itu adalah yaitu matang atau tidak matangnya siswa untuk siap menerima pelajaran yang akan disajikan oleh gurunya.
Yang ke-10 yaitu faktor kelelahan. Bisa jadi kelelahan jasmani atau rohani. Yang bisa jadi kelelahan ini dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan minat belajar itu menurun. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor keluarga. Siswa menerima pengaruh dari keluarganya berupa dari cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Bisa jadi dari sisi lain, keluarga yang ekonominya rendah atau susah bisa jadi itu sangat mempengaruhi proses belajar anak mereka, karena bisa jadi karena gengsi sama teman atau kekurangan bahan-bahan untuk belajar. Misalnya temannya udah punya buku cetak, punya HP baru yang bisa internetan, dan dia juga belum punya. Jadi sehingga karena dia tidak punya, bisa jadi dia malas belajar karena udah kalah saing sama temannya. Selanjutnya itu ada faktor masyarakat. Sebagaimana masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa di dalam masyarakat, karena masyarakat juga berpengaruh terhadap positif dan negatifnya dari teman bergaul siswa dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya ada perlunya motivasi dan tujuan belajar. Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya persandaan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Maka di situ tugas guru adalah untuk kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan, mengelola suatu lembaga pendidikan, khususnya peserta didik. Di samping itu juga guru juga diwajibkan untuk memotivasi siswanya supaya bisa belajar dengan rajin dan giat, supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik atau ilmu yang bermanfaat. Dan di saat proses belajar mengajar langsung, guru tidak hanya terpaku pada materi pelajaran saja. Guru juga harus menjelaskan tujuan belajar ke peserta didiknya, supaya peserta didiknya paham apa itu tujuan dari belajar, dan tidak pentingnya ilmu yang sangat akan berguna bagi masa dan peserta didik ini sendiri. Maka jelas tujuannya adalah makin jelas tujuan belajar, maka makin besar pula motivasi untuk memberi semangat siswanya untuk belajar. Mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab.